Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu, jelas suara saya? Jelas Bapak. Alhamdulillah. Oke. Sudah ada 6 orang, 7 orang, 8 orang. Aku supaya digabung ambek jero. Jadi ngono lho. Kan Mbak Ibu. Itu ya sih kuning. Jelas. Nah, Syal. nah sudah siap semua nggih. Nenek nggih. Sudah ada 8. 9 saya, oke. Nanti sapa lanang iki? Ini tidak ada apa. Bapak Ibu, ini nanti misalnya jatah kuotanya ini kan 40 menit. Nanti saya kasih link kedua. Nanti setelah lebih dari 40 ke link berikutnya nanti di-invite. Kita lanjutkan pada sesi keduanya. Siap. Jadi Sudah bergabung. Saya ikut sampean meetingnya. Cum. Oke, langsung ini. Pak Agus Irwan, Neneng, Bunisa, ada Dik. Ayo. Bu Titik, Coba cakno ta. Lambai. Ora kotakan tempat khusus. Pun tak kiri bar, maksud pen tak kiri. 1 menit lagi Bapak Ibu kita mulai. Oke. Oke. Kasih lagi. Pak Agus Irwan sing anyar paling. Kayak anyar iki. Iki gak perlu iki kok. Bu Ayu, Bu Tari, Bu Suci, ya, pertahankan koneksinya Bapak Ibu. Oke. Baik, sambil menunggu yang lain gabung, mari kita mulai rapat ini. Oke, siap Bapak Ibu nggih? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gamping 1 dan Jeruk Gamping yang sangat saya hormati dan saya banggakan, marilah pada pagi hari yang cerah ini kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang penuh berkah ini kita dapat melaksanakan kegiatan rapat perdana kita secara daring, gabungan antara SD Gamping 1 dan Gamping dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah membawa bimbingan, tuntunan yang berupa agama Islam yang kita taati sampai saat ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu, yang telah memperhatikan dan mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Insya Allah 1 jam setengah lah maksimal, karena nanti ada 2 session. Sesi pertama melalui link yang ini, nanti sesi kedua insya Allah saya share kalau kurang 5 menit ketika ini mau habis durasinya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini rapat kita yang pertama telah tersusun dengan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembinaan, yang ketiga penyampaian informasi hasil BIMTEK AKM yang kami ikuti secara daring. Sebelum kita lanjut kepada agenda rapat berikutnya, mari kita awali rapat kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Rapat kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ala diniyah Al-Fatihah. Iya kena ampun banyak. Suratul ladzina an'amta 'alaihim amin. Terima kasih, selamat bergabung Pak Edi Yusuf, Mas Fajar, yang baru connect. Kemudian tadi Bu Titi, Bu Piati, Pak Arif, dari Jeruk Gamping. Kemudian Bu Eko, yang baru gabung. Bu Yuli gabung, Bu Sol, selamat bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk pembinaan saya sebagai pimpinan di lembaga ini tidak intinya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sesuai dengan tugas dan tupoksi kita masing-masing. Sehingga meskipun kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, namun alhamdulillah kita sampai saat ini diberi kesehatan lahir dan batin sehingga masih dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu, anjuran untuk tetap melaksanakan 3M plus, ini tetap kita laksanakan dengan penuh hati-hati dan kesungguhan, karena wabah ini masih terus mengintai tanpa pandang bulu. Siapapun, dari status ekonomi apapun, dari kalangan manapun, tidak ada yang kebal terhadap virus ini. Oleh karena itu, mari kita laksanakan tetap melaksanakan 3M, yaitu tetap selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang tak lupa adalah 3M yang ketiga, apa Bapak Ibu? Selalu mencuci tangan pakai sabun. Untuk itu Bapak Ibu, alhamdulillah di lembaga kita masih saat ini masih steril, meskipun ada beberapa cuma alhamdulillah kita bisa mengisolasi sehingga tidak sampai
satu sekolah itu terdampak. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya tampilkan materi kita yang utama, yaitu tentang diseminasi atau pengimbasan hasil BIMTEK AKM. Bisa dilihat Bapak Ibu tayangan kami? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak, bisa. Jelas ya? Oke. Baik. Bahwa BIMTEK AKM ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua, baik PNS, ya, ASN, maupun yang non ASN maupun non PNS melalui akun SIM PKB masing-masing, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa login ke akun guru belajar. Okay. Di situ nanti akan tersedia menu-menu mana yang bisa penjenengan ikuti. Akan tampil di situ. Mulai dari BIMTEK, apapun, diklat itu ada. Dan dijadwalkan. Bahkan ada yang sampai 10 gelombang. Jadi jangan khawatir, tidak kebagian. Ini hasil ringkasan saya selama mengikuti pelatihan, dan mungkin di samping satu sudah ada yang mengikuti, ya. Nanti kita belajar bersama. Ini Bu Ayu, Bu Yuli juga sudah ikut, ya. Mungkin di Jeruk Gamping sudah ada yang ikut juga, ya. Ini mari kita belajar bersama. Baik, kita langsung ke materi. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Kami harap Bapak Ibu mengikuti diseminasi hasil AKM ini dari awal hingga akhir. Semoga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa asesmen nasional atau disingkat AN itu merupakan program, bukan pengganti ujian Bapak Ibu. Oke. Jadi AN atau asesmen nasional ini bukan untuk menguji siswa satu persatu atau perorangan. Oke. Nanti ada tujuan utamanya. Jadi asesmen nasional ini merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. Paket A, paket B, paket C itu. Oke. Dan menengah, SMA, setara dan SMA. Kemudian asesmen nasional ini untuk mengukur mutu satuan pendidikan itu didasarkan dari hasil belajar siswa yang mendasar. Ya, jadi yang diukur itu kemampuan dasar di bidang literasi, numerasi, ya, untuk yang kognitifnya. Juga bukan hanya kognitif yang diukur, tapi juga sikapnya melalui karakternya, Bapak Ibu. Selain itu juga kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ya. Sehingga informasi asesmen nasional itu diperoleh dari 3 instrumen utama. Jadi asesmen nasional itu hanya ada 3 instrumen atau alat ukur yang utama. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah inilah yang diukur adalah kemampuan dasar di bidang literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Selanjutnya adalah survei lingkungan belajar. Dari masing-masing itu, jadi ini secara grafis seperti ini Bapak Ibu. Asesmen nasional itu ada 3 alat ukur yang utama atau instrumennya. AKM ini meliputi 2, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Kalau membaca itu penjenengan konotasinya kan bahasa Indonesia. Iya, numerasi konotasinya apa Bapak Ibu? Matematika. Ya.
Nah, Ya. ternyata literasi itu tidak hanya untuk bahasa Indonesia. Bisa digunakan, diaplikasikan di mapel pelajaran yang lain. Nah, yang meliputi asesmen literasi membaca itu adalah kemampuan ya atau kompetensi ya. Yang utama yaitu adalah memahami. Jadi yang minimal diukur itu adalah kemampuan anak untuk memahami. Ini kalau di apa itu taksonomi Bloom itu ini pada C berapa Bapak Ibu? Memahami. Kalau C1 kan mengingat, ya. Nah, Ya. yang kedua itu menjelaskan, ya. Jadi ini sudah masuk C3 ke atas, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan atau mengaplikasi. Nah, jadi menerapkan. Kemudian yang keempat adalah ketiga adalah mengevaluasi, ya. Melakukan evaluasi. Nah, nanti apa itu kita bahas. Yang keempat adalah kemampuan refleksi, kemampuan merefleksi. Ini adalah kemampuan di bidang literasi membaca. Kemudian untuk yang asesmen numerasi, itu yang diukur adalah satu kemampuan untuk memahami, pemahaman. Jadi minimal ini C3. Okay. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasi. Kemudian yang ketiga bernalar. Jadi ini. Nah, tadi kita jelaskan ada 3 alat ukur untuk asesmen nasional itu. Yang pertama yaitu AKM, ya. AKM, asesmen kompetensi minimal, ini mengukur kompetensi belajar, membaca, dan numerasi siswa. Jadi yang diukur ini adalah kompetensi mendasar di bidang literasi, maksudnya, dan numerasi siswa. Membaca itu literasi. Kalau survei karakter, itu mengukur tentang sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Oke. Jadi nanti alat ukurnya kita sama-sama belum tahu untuk survei karakter. Oke. Kalau AKM itu jelas mengerjakan soal. Ada instrumen berupa alat soal. Nanti model soalnya bagaimana di belakang nanti ada. Kalau survei karakter, ya mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas. Ini Bapak Ibu. Jadi alat ukur asesmen nasional. Adapun tujuannya ini Bapak Ibu, diingat. Asesmen nasional ini menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Juga untuk memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Selama ini mungkin antara desa dan kota jauh berbeda. Antara sekolah yang maju dengan sekolah yang di pinggiran itu jauh berbeda, sehingga pemerintah kesulitan untuk memberikan pelayanan atau melaksanakan program. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Ya, tujuan utama sekolah itu apa Bapak Ibu? Seperti dulu Bapak Ibu, ya, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah untuk mencapai tujuan utama tersebut. Oke. Manfaatnya Bapak Ibu, nah, untuk apa sih? Kenapa kok gak ujian nasional saja seperti dulu kok gonta-ganti, atau di SD itu USBN saja? Gonta-ganti. Ya, ini namanya pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas
terutama di bidang literasi dan numerasi. Bangsa kita itu ternyata di ASEAN saja saat ini Bapak Ibu, taraf literasi dan numerasinya itu peringkatnya paling nomor 3 dari bawah, bukan nomor 3 dari atas, nomor 3 dari bawah. Padahal dulu, zaman kita masih sekolah dasar atau sebelumnya itu, di ASEAN itu Indonesia mungkin peringkatnya nomor 1 atau 2. Bahkan Malaysia pun dulu mengimpor guru-guru kita untuk mengajar di sana. Tapi sekarang tidak seperti itu. Yang diimpor oleh Malaysia bukan guru Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Guru-guru, tenaga kerja, pembantu rumah tangga. Nah, itu yang sekarang diimpor Malaysia. Katanya Cak Lontong, bukan karena Indonesia yang kualitasnya rendah, tapi selera dari Malaysia yang menurun. Kalau dulu selera warga Malaysia itu adalah para guru, dokter, sekarang seleranya jadi pembantu rumah tangga, babysitter, Nah, itu kata Cak Lontong. Intermezzo Bapak Ibu, sekedar untuk mengganggang urat saraf. Ini manfaatnya Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional itu merupakan potret kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi nanti akan terpotret bagaimana kualitas pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi ini proses tidak mengandalkan kelas 6 saja di outputnya, tidak Bapak Ibu. Beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional kemarin kan tumpuannya di kelas 6. Ya. Nilainya api-api, UN-nya api-api, sekolahnya katanya favorit. Ya. Katanya berkualitas. Ya. Kalau nilai UN-nya rendah, sekolahnya katanya tidak berkualitas. Ya. Sehingga guru berlomba-lomba untuk melakukan apa itu Bapak Ibu? Drill soal. Anak-anak diberi soal-soal mulai semester 1 bahkan kelas 6 itu sudah dipaksa untuk belajar yang di luar dari kemampuan anak. Kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas. Jadi dengan adanya asesmen nasional itu nanti, karena ini tidak dilaksanakan di tingkat akhir Bapak Ibu, nanti yang mendapatkan asesmen nasional ini atau AKM ini nanti adalah di kelas 5. Jadi nanti anak kelas 5 kalau di SD. Tapi itu prosesnya mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kenapa kok di kelas 5? Supaya nanti Bapak Ibu bisa ada kesempatan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dinilai kurang dari hasil asesmen. Kemudian yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran baik sekolah maupun daerah, baik oleh sekolah itu sendiri atau oleh pemerintah. Itu manfaatnya. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, evaluasi ujian nasional. Jadi selama ini pemerintah diam-diam juga mengevaluasi, introspeksi. Ya, ternyata banyak kelemahan dari ujian nasional itu. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Ini yang utama. Jadi yang dikejar itu hanya kemampuan kognitif, mengingat, menjelaskan, kemudian memahami sedikit, apalagi mengaplikasi atau menggunakan malah sedikit, apalagi mengevaluasi. Jadi ini. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru. Kenapa? Karena
Siswanya setelah UN langsung kan ke SMP. Jadi guru yang mengajar di SD, katakanlah minimal kelas 6-nya sudah tidak sempat melakukan pengayaan, remedi dari hasil. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Ini perbandingannya antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Selamat bergabung Bu Eli barusan dari Jeruk Kambing. Nih Bapak Ibu, bedanya di tujuannya sudah beda. Kalau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ini bedanya. Yang kedua, jenjang penilaiannya. Ya, hampir sama SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan kalau asesmen nasional. Kalau ujian nasional hanya SMP, SMA, dan SMK. SD bukan ujian nasional kemarin Bapak Ibu, tapi ujian sekolah berstandar nasional. Kalau ujian nasional, kejar paket A, paket B, paket C, tidak ada ujian nasionalnya. Kalau ini ada. Ya. Kemudian level siswa, AN atau asesmen nasional itu dilaksanakan di kelas 5 kalau SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Jadi bukan di tingkat akhir dari jenjang pendidikan. Kalau pada ujian nasional di tingkat akhir pada setiap jenjang. Subjek siswanya Bapak Ibu perlu dipahami ini supaya nanti semua tahu bahwa asesmen nasional ini melakukan secara teknis survei. Ya, survei itu tidak semua kelas 5 ikut ini. Tapi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kalau ujian nasional sistemnya sensus. Semua siswa mengikuti UN. Siswa kelas 6 semua. Jumlah muridnya 100 katakanlah. Semua siswa ikut. Kalau AN untuk SD hanya 30 anak. Kalau muridnya hanya 30 ya pas ikut semua. Kalau muridnya 50 ya yang 20 nah itu. Siapa yang menentukan? Ya nanti sistem melalui Dapodik. Kemudian model soal. Nih, model soalnya Bapak Ibu. Kalau asesmen nasional modelnya pilihan ganda. Oke. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Bedanya apa Bapak Ibu pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks? Kalau pilihan ganda itu jawabannya cuma satu. Kalau pilihan ganda kompleks itu memungkinkan jawaban lebih dari satu, Bapak. Kadang iya, dua bagus, bisa. Bagus sekali. Jadi kalau pilihan ganda kompleks itu memungkinkan ada 2 atau 3 pilihan, ya jawaban yang benar. Kemudian menjodohkan. Jadi seperti kita dulu waktu SD zaman saya itu ada menjodohkan. Kemudian isian singkat. Ya, ini hampir sama dan uraian. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 macam model soal. Kalau ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Ya. Nih bedanya. Kemudian sasaran penilaiannya. Ya, kalau AN yang disasar itu adalah kompetensi literasi, numerasi, karakter, kualitas, dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan kalau ujian nasional hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian computerized multi-stage adaptive testing. Ya, ini sistem pengkoreksiannya nanti.
Kalau ujian nasional pakai CBT dan PBT, komputer dan berbasis kertas. Ya. Kalau ini nanti komputer, ya, secara penuh, seperti itu Bapak Ibu. Hey, sekarang kita lanjut. Ini. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Barangkali ini sudah ada peringatan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Petunjuk teknik pelaksanaan. Kriteria peserta. 1, ya, yang ikut itu sudah seluruh satuan pendidikan. Namun tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Ini ya. Diambil dari kelas 5, 8, dan 11 seperti saya sampaikan tadi. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, bentuk soal, Bapak Ibu. Bagaimana merumuskan butir soal asesmen? Bentuk soalnya berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ya, ini tadi yang sudah kita bahas tadi, keterangannya. Tidak perlu kita bahas. Hanya ini Bapak Ibu. Yang terakhir, poin kelas murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca. Literasi membacanya 30 dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Jadi anak-anak nanti mengerjakan soal total berapa Bapak Ibu? 30 plus 30, 60. Ada SMP, SMA, 36. Bedanya. Konsepnya Bapak Ibu. Dalam literasi membaca, itu kontennya, isinya dalam materi AKM nanti yang diukur nanti, itu adalah ada teks informasi, kemudian ada teks diksi. Apa itu teks informasi? Bisa penjenengan baca di situ, ya. Misalnya data perjalanan kereta api, informasi tentang jadwal pelajaran, menu makanan di restoran. Kalau fiksi, itu ini tentang karya-karya yang imajinasi, misalnya cerpen, ya. Kemudian karya sastra seperti itu, konten dari literasi membaca. Kemudian proses kognitif ada 3, ada 3 proses kognitif, yaitu menemukan informasi, interpretasi, evaluasi. Sedangkan konteksnya adalah personal. Ini berkaitan dengan diri pribadi, ya. Konteks nanti yang di timur, ada yang berdekatan ini sepertinya Bapak Ibu. Saya sama tadi meskipun HP juga jaga jarak, jaga jarak sehingga tidak terjadi feedback. Ya. Nanti. Dan sosial budaya dan saintifik terkait dengan isu aktivitas setelah fakta ilmiah. Ya, itu. Apa videonya? Kita tinggal tahap asesmen tingkat SD terdapat 3 level pembelajaran, Bapak Ibu. Level 1 ini untuk kelas 1 dan 2. Maksudnya bukan di kelas 1 dan 2 ada AKM nantinya, enggak. Tapi pembelajarannya diukur dalam AKM nanti itu ya levelnya seperti ini. Jadi materinya itu seperti ini. Ya. Ada
Materi kelas 1 dan 2 juga diikutkan ternyata Bapak Ibu. Kemudian level 2 itu 3 dan 4. Siswa kelas 3 dan 4. Ya. Jadi level pembelajaran di kelas 3 dan 4 juga diukur melalui AKM. Dan level ketiga ini adalah level yang tertinggi itu SD 5 dan kelas 5 dan ini penjelasannya penjenengan bisa baca di situ. Oke. Nanti materi ini saya share bisa penjenengan baca. Sementara ini paham Bapak Ibu? Untuk jaga-jaga nggih, saya share link yang kedua. Barangkali nanti waktunya nggak nutup karena ini oke. Ini lanjutannya saya share Bapak Ibu, oke. Nanti begitu ada pemberitahuan di sini sudah ada tampil, dengan bisa pindah ke link yang saya share barusan. Nanti lihat di WA-nya, nanti. Karena ini kan mode gratisan Bapak Ibu. Zoom kalau gratisan itu 40 menit. Kalau lebih dari itu sudah tidak diperkenankan. Kalau Meet 60 menit gratisannya. Saya juga punya link Meet. Tapi supaya enggak molak-malik aplikasinya, saya pakai Zoom aja dulu. Nanti suatu saat kita pakai Meet ada lebih 10 menit. Jadi 20 menit, Kalau Meet itu bisa 60 menit. Ini contoh Bapak Ibu. Ada kompetensinya adalah menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi. Soalnya seperti ini. Mela mempunyai teman baru, namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini. Jadi ini level 1 Bapak Ibu ya. Soalnya level 1. Materi kelas 1 dan kelas 2. Seperti ini soalnya nanti Bapak. Contoh soalnya, bukan pasti seperti ini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayangnya Arini belum tahu letak taman kota. Kemudian Mela membuat sebuah dena. Ini denanya yang dibuat oleh Mela. Menurut dena tersebut, di mana letak taman kota? Panjenengan kan bisa nunjuk langsung Bapak Ibu ya. Oh, di sini letak taman kota. Iya, tapi di mana? Konteksnya dengan tempat yang lain. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang menjawab, di mana letak taman kota? Silakan yang mencoba. Dikaitkan dengan konteks tempat yang lain. Ya. Di sebelah utara toko kue, Bapak. Sebelah utara toko kue. Bagus. Yang lain? Ya, kalau di konteks arah, tengah, utara itu, yang atas utara, yang bawah selatan, kanan timur, ya, utara toko kue. Ada lagi? Ya, langsung saja kita lihat di sini. Contoh kedua, Bapak Ibu. Nanti jawabannya di belakang, Bapak Ibu. Ini juga untuk anak ukuran level 1, kelas 1 dan 2. Ini ada gambar, 3 gambar seperti ini. Kompetensinya diukur adalah menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang meningkat sesuai jenjang. Nah, pada gambar nomor berapa Sukma dan Tisna berhasil menangkap capung? Kira-kira pada nomor berapa Bapak Ibu? Enggak ada nomornya Pak, gambarnya. Oh, Gambarnya enggak ada nomornya. Nggak jelas ya itu? Itu ada Bu? Nggak jelas itu. Ini satu, iya, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Karena backgroundnya gambar satu Pak. Gambar berapa Bapak Ibu? Gambar 1. Ini ya? Gambar 1. Terlihat dari mana Bapak Ibu?
jaring Ada capungnya garis. di Ya, Pak, jaring. ini salah satu anak ada capung yang Capung. Oke. Nih. Nah, ini jawabannya yang pertama tadi. Pilihannya Bapak Ibu ini, pilihan A di samping rumah Mela, B di seberang masjid, C di seberang toko buku. Yang cocok tadi yang mana Bapak Ibu? Di seberang, ternyata yang cocok di Toko sini buku. Seberang di seberang Toko toko buku. 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 Karena di situ tadi pilihannya toko kuenya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya. Masjid di sini jauh. Rumah Mela di sini jauh, enggak? Yang paling dekat adalah di seberang Toko buku. Ya, baik. Kalau yang tadi mana pilihan gambar yang tepat? Gambar 1. Nah, nomor Oke, 1. sudah betul ya. Nah, ini untuk level 2 Bapak Ibu. Untuk kelas 3, 4. Nah, maksudnya materi kelas 3 dan ini ada bacaan. Seperti ini. Lanjut, kompetensi yang diukur ini menemukan informasi tersebut pada teks sastra atau teks fiksi yang terus meningkat sesuai jenjang. Terus dari teks ini yang ditanyakan ternyata begini. Siapa pasukan biru? Nah, ayo. Ini anak tidak langsung tahu jawabannya dari teks. Ya, inilah tingkat soal yang nanti diujikan di AKM seperti ini kualitasnya, Pak. Jadi mau tidak mau, anak harus belajar membaca dengan pemahaman. Tidak bisa instan, tidak bisa dilatihkan dengan latihan-latihan soal yang terus-menerus. Karena soalnya tentu berbeda konteksnya. Iya. Ada ini yang langsung menunjukkan bahwa pasukan biru adalah, tidak ada kan, Bapak Ibu? Boten. Kita lanjut. Ternyata ini pasukan biru adalah sekelompok ibu yang kerja bakti, memeriksa dan membersihkan lingkungan agar tidak ada sarang nyamuk. Nah, anak harus memahami semua dari 3 bacaan ini. Tidak bisa hanya mengandalkan satu bacaan. Oke. Ini. Lanjut Bapak Ibu. Mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Ini contoh soal untuk anak level 2. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini namanya pilihan ganda kompleks. Di mana ini kira-kira Bapak Ibu? Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi? Dari bacaan tadi. Ini yang pertama rumah Nuha mendapat kartu kuning. Coba dibaca Sama yang lagi. kedua, Coba dibaca lagi. 1 dan 2 jawabannya. Yang mana? Satu dan 2. Oke. Kartu kuning, banyak nyamuk yang akan bersarang. Jelas ini. Oke. Berikutnya level pembelajaran 3. Ini contoh untuk materi kelas 5 dan 6. Kompetensi dan diukur mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik. Ya, Bapak Ibu. Pilihlah setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam wacana tersebut. Berarti ini ada pilihannya, Bapak Ibu. Nah, yang mana ini Bapak Ibu? Seperti ini contoh-contohnya. Latar tempat, ya.
Yang kedua dan 4, Pak. Kedua ke 4. Ya, latar keempat. Itu contoh Bapak Ibu. Bagaimana untuk level 3. Ini contoh juga untuk level yang ketiga. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh. Perubahan apa yang dialami oleh PC pada akhir cerita. Dari A, B, C, D ini kira-kira yang mana? Dari bacaan tadi Bapak. PC membentur, semua ikan terpencar, ikan-ikan itu membersihkan luka, dan seterusnya. Kita lihat bacaannya lagi. Ya. Ya. Nanti kita pahami ya Bapak Ibu. Yang penting ini. Baik Bapak Ibu. Untuk session yang pertama kira-kira sudah ada gambaran Bapak Ibu tentang AKM itu? Apa bertanya-tanya, masih bertanya-tanya? Oke. Tadi sudah konsep awalnya sudah, kemudian tujuannya, manfaat, kemudian sasarannya siapa, kemudian contoh-contoh soal dan sebagainya yang ada seperti itu tadi. Kira-kira sudah ada gambaran Bapak Ibu? Ya, insya Allah sudah, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada? Pak, Oh iya, Bu Neneng. itu pelaksanaannya dimulai kapan? Oke. Pelaksanaan untuk tahun ini insya Allah rencananya itu Agustus 2021. Terus kemarin itu kementerian ada penundaan paling sampai September 2021 insya Allah. Oke. Untuk nanti yang ikut itu kelas mana? Karena nanti kan tahun ajaran baru itu Bapak Ibu. Iya. Sudah lewat tahun ajaran baru. Apakah kelas 5 ini? Ataukah nanti yang kelas 4 naik kelas 5? Itu kita tunggu ketentuan selanjutnya. Dan sementara ini belum ada informasi. Tanggal pastinya belum ada. Gambarannya atau ancar-ancarnya kira-kira September. Yang lain? Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Ini masih bisa tayang Bapak Ibu nggih? Bisa, Pak. Kita sudah lebih 40 menit. Ya, alhamdulillah. Masih, Pak. Dapat bonus, Pak. Dapat bonus ya. Diberi diskon. Nggih. Sampai blank baru kita ngalih ya Bapak Ibu ya. Soalnya masih Ya. ada sedikit banyak. Bu Ayu, Bu Ayu. Baik, lanjut. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh, Bu Ayu nggih. Monggo Bu.
Nggih, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk peserta ini kan memang diambil sampling di kelas 5 seperti Ya. itu nggih, Pak, nggih. Nggih. Apakah ada perbedaan sampel yang diambil ketika AKM sama karakter? Atau memang sampelnya itu terus atau ganti? Ngoten, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi dari yang kita tayangkan tadi, alat ukurnya ada 3, AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Sekolah. Jadi belajar, otomatis yang AKM ini siswanya dan survei karakter ya siswa tersebut. Oke, 30 anak yang sudah dipilih itu yaitu yang akan mengikuti survei karakter juga. Oke, sebagai sampel dari suatu lembaga. Seperti itu, insya Allah. Jadi tidak perlu lagi goleki yang ikut survei karakter ya lah, nanti nggak sesuai. Iya. Insya Allah seperti itu. Oke. Gitu Pak Ayu. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Masih ada yang lain? Sebelum kita lanjut. Ini sekarang kita ke numerasi Bapak Ibu. Oke. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Jadi di numerasi itu kompetensi dimensi pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi. Disposisi itu memberikan kebebasan kepada anak, memberikan kewenangan untuk mengambil langkah sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Sehingga AKM ini tidak pukul rata Bapak Ibu. Tujuannya nanti agar Bapak Ibu bisa memberi pelajaran, pembelajaran, proses, dan sebagainya itu sesuai dengan taraf kemampuan belajar masing-masing anak. Itu seperti itu. Jadi tidak dikebiauya, dianggap semua sudah ngerti, sudah paham. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami matematika di dunia. Memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Jadi ini tujuannya adalah memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Sebentar, Bapak Ibu. Halo. Selanjutnya untuk kompetensi minimum numerasi, asesmen kompetensi minimum numerasi, pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Jadi nanti ada kelompok bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Ya, ini tentunya konsep ini ya enggak, ke anak ya enggak dibilang seperti itu. Ini nanti malah bingung Bapak Ibu. Intinya yang diukur dalam AKM ini meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nanti ada penjelasannya. Yang bilangan itu apa saja, pengukuran untuk geometri apa saja, data dan ketidakpastian, serta aljabar itu apa. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses yang itu atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah. Pada numerasi ketiga level tersebut adalah pemahaman,
penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Masih bisa diikuti ini Bapak Ibu? Maaf. Masih, Pak. Bisa, Oh, Pak. bisa. Masih. Iya, kok anteng. Mulai Videonya dulu saya materinya. minimize, jadi tak kelihatan orang-orangnya. Nah, saya minimize tak kelihatan. Masa sudah tambah lagi ini? Ternyata masih, ya. Alhamdulillah masih aktif semua. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3. Yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Sudah di awal tadi sudah kita sampaikan. Ya. Halo. Ini isinya Bapak Ibu numerasi. Okay. Kan wis jawab ta? Kan wis jawab ta? Oh, Ya, ini Bapak Ibu. Lah yo apa iki meeting sih tak izin dulu. Ini saja. Latihan soal asesmen numerasi tingkat SD. Butir-butir soal asesmen numerasi AKM melibatkan proses penalaran yang tidak dapat dipersiapkan. Ini Bapak Ibu, melalui program bimbingan belajar intensif yang berfokus pada latihan-latihan soal saja. Ya, jadi ini penalaran Bapak Ibu. Jadi nggak bisa nanti anak itu lebih les noae. Seperti itu. Proses penalaran siswa justru perlu lebih banyak dikembangkan dan dipupuk melalui strategi pembelajaran di jadi nanti peran penjenengan mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 saling terkait. Tidak boleh jaga nol lagi. Tidak boleh mengandalkan lagi. Proses penalaran ini. Pada aktivitas ini maka Bapak Ibu nanti kita ajak untuk membuat butir soal numerasi yang akan membantu siswa untuk berlatih menggunakan kompetensi numerasi. Nih contohnya. Ada gambar 1, 2. Yang pertama, pahami kompetensi numerasi siswa yang panjenengan ampuh. Dari situ Anda dapat memilih kasus yang sesuai. Misal, dari kedua gambar tersebut, manakah yang paling sesuai dengan level yang Anda ampuh? Gambar 1 atau gambar 2? Jadi kalau penjenengan level, maaf ya, untuk literasi numerasi, level 1 itu kelas 2, perlu dipahami. Kelas level 2 itu kelas 4. Level 3 adalah kelas 6. Kelas 6, ya. Beda dengan literasi tadi. Level 1 itu kelas 1, 2. Level 2, 3, 4. Level 3, 5, 6. Kalau untuk numerasi, ini level 1 itu kelas 2. Level 2 itu kelas 4. Level 3 kelas 6. Kira-kira yang cocok dengan kelas penjenengan ini mana? Nanti jenengan pilih. Dari 3 atau 2 gambar. Ya, 3 gambar lah ini. Ya. Setelah memilih kasus sesuai dengan level kompetensi siswa, yang Anda ampuh misalnya kelas 2 atau kelas 3 dan 4 itu dianggap kelas 4. Ya. Pilih salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan. Jadi penjenengan pilih salah satu kompetensi yang ingin penjenengan kembangkan. Dari kompetensi numerasi tersebut, cobalah membuat bentuk soal, 3 buah soal. Dengan bentuk yang berbeda-beda, berdasar gambar yang penjenengan pilih. Dari gambar ini penjenengan bisa membuat soal. Kira-kira untuk kelas 2 itu yang mana Bapak Ibu? Ini atau ini? Gambar 1, 2, atau 3? Untuk anak kelas 2. Yang atas sendiri, Pak. Ini ya, garis bilangan ini ya, ada angka-angkanya Bapak Ibu. Cocok ya kelas 2. Kalau kelas 6,
Mana kira-kira? Yang tabel warna biru. Yang Bapak. tabel. Ini ya Bapak Ibu ya. Berarti Oke. ini untuk kelas 4. 4. Ya. Nanti dari gambar ini penjelasan kembangkan. Contoh untuk kelas 6 misalnya. Oke. Pertanyaan yang dikembangkan atas dasar kompetensi, bukan hafalan materi. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu. Jadi berdasar data ini penyelenggara membuat pertanyaan. Contoh, mana yang lebih mahal? Jika Andi ingin mengirimkan paket ke kota B seberat 15 kg, apakah pakai cepat kirim ataukah lancar jaya? Itu contoh soal. Ini tarifnya. Kalau cepat kirim 10 kilo pertama sekian. 1 kilogram berikutnya sekian. Kalau lancar jaya 10 kilo pertama sekian. 1 kilo pertama sekian. Jadi 15 kilo berarti anak itu kognitifnya akan berkembang. Enggak hafalan sudah. Oke. Bukan seperti ini. Jika Andi ingin mengirim 10 kg, lebih mahal mana pakai cepat kirim atau lancar jaya? Jelas kelihatan. Ya, jelas jawab cepat kirim, lebih mahal. Tapi kalau tadi 15 kilo, berarti anak mikir lagi, oh yang 5 kilo. Ini, 10-nya ini tambah 5 kali ini. Kalau lancar jaya, 10 kilonya ini, yang 5 kilo pakai ini harga satuannya. Oke, seperti itu. Di 10 kg pertama 40.000 sudah fix. Yang 5 kg ini 5 kali 1.500. Yang ini 10 kg pertama fix 30. Kemudian yang 5 kilo dikalikan 2.000. Mana yang lebih mahal Bapak Ibu? Yang cepat kirim 47.500. 40 kalau ini 7.547 jadi lebih mahal cepat kirim. Nanti soalnya dikembangkan. Nah kalau menuju kota D tentu akan berbeda lagi. Oke? Seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh soal-soalnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, kalau untuk kelas 2 ini gimana? Bu Ali atau Bu Ani kira-kira dengan garis bilangan yang ada kotak-kotak kosongnya. Oke. Ya memang taraf kelas 2 ya mudah ya. Misalnya ini dikasih A, B, C, D ya. Akan diucap berapa angka yang ditunjukkan oleh huruf C. Nah, dari sini anak-anak bisa mengurut, oh loncatnya 55. Jadi di sini 70. Seperti itu misalnya. Oke. Nanti bisa dikembangkan soalnya yang lebih kompleks. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Jadi tindak lanjut dari AKM Bapak Ibu nanti akan menghasilkan suatu laporan hasil asesmen. Nah, dari hasil itu sekolah akan melihat tingkat penguasaan kompetensi masing-masing siswa kita yang diambil dari sampel tadi. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini hasil dari asesmen kompetensi minimal tadi, itu ada satu kelompok yang perlu intervensi khusus. Namanya khusus. Ini adalah siswa yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks atau membuat interpretasi sederhana.
Kemudian yang kedua itu kelompok dasar. Ini murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Jadi ini bedanya ini dengan ini. Ini mampu, ini belum mampu. Dasar itu berarti yang paling kompetensi minimal pastinya. Harusnya anak kan mencapai ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ada anak yang cakap. Nah, dia sudah bisa membuat interpretasi. Oke, bukan hanya menemukan dan mengambil informasi, tapi dia sudah membuat interpretasi. Interpretasi itu dia menjelaskan dengan kalimat sendiri, dengan pemahamannya, bisa mengolah informasi dengan rupa sehingga menghasilkan suatu produk tertentu. Mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi. Kemudian yang paling tinggi adalah kelompok mahir. Tingkat mahir. Ini anak sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Ya. Mengevaluasi isi, kualitas, dan cara penulisan suatu teks. Dan dapat bersikap reflektif terhadap isi teks. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini sementara ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Masih bisa diikuti nih? Masih bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ternyata bisa lama ya. Saya kira tadi sesuai dengan keterangan yang di aplikasi Zoom. Kalau gratisan itu hanya 40 menit. Atau mungkin ya yang 40 menit itu hanya apa ya, nggak nyedot pulsa. Enggak. Yang di atasnya baru pakai pulsa. Tapi nggak ada kendala Bapak Ibu. Yang di rumah kendala ini. Kendala ngomong. Sekolah kan tenang aja. Unlimited. Iya. Nggih, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Ini supaya kelihatan semua saya yang masih aktif, ya. Masih ada Bu Neneng, Pak Iwan, Bu Sol, ya, Pak Dedi, Bu Eko yang kelihatan atap plafonnya. Mungkin masih merawat ayahnya. Oke. Mudah-mudahan ayahnya segera sembuh, sehat kembali Bu Eko. Oke. Selama masih belum sembuh, jangan nggak usah ke sekolah dulu, dirawat dulu, oke? Sampai benar-benar sehat. Bu Piati, alhamdulillah masih sehat, Bu Ayu, Bu Ani, Bu Dwi, Lestari, Tari, Bu Joji, Bu Anis, Pak. Pak Asrori, alhamdulillah masih hidup. Bu Eli, Bu Cynthia, Bu Alif, ya. Alhamdulillah masih. Aku ya mau keluar no. Aku ya mau. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Tadi sampai ini kayaknya ada yang kelewatan nanti. Sebentar, ada yang kelewatan ini kayaknya. Ini tentang tadi. Apa?
tutup. Boleh. Nanti ada yang kelihatan terlewat itu isi tadi. Ya, ini. Oh sudah. Nah, oh ya sudah. Ini tadi sudah. Perubahan yang dialami visi. Dan ada masalah ini. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini bisa terlihat ini Bapak Ibu. Belum, Pak. Oh belum ya, oke. Benar, saya coba cek lagi. Kalau ini bisa terlihat, Bapak Ibu? Bisa? Iya, sampun. Sampun. Oke, jadi kita sampai pada tingkat kompetensi. Ya. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran. Jadi mulai perlu intervensi, dasar, cakap, dan mahir. Ini dapat dimanfaatkan guru dari mata pelajaran apapun untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif sesuai kompetensi siswa. Oke. Pembelajaran dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Itu Bapak Ibu. Kalau ingin mempelajari lebih dalam, di situ ada linknya Bapak Ibu. M dan implikasinya pada pembelajaran. Sekarang kita lanjut pada bedanya apa sih kompetensi, ya? Pembelajaran yang berbasis kompetensi dengan yang berbasis konten selama ini. Kita sudah melakukan sebenarnya KBK itu sejak 2004, Bapak. Termasuk KTSP itu aslinya berbasis kompetensi. Cuma di lapangan ternyata ujiannya itu berbasis konten. Itu jadi masalah. Nah, sekarang perbedaannya, pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat kepada kebutuhan. Apa yang dibutuhkan peserta didik kita, itu yang kita layani. Kemudian belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan pada pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuannya ini adalah untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Kalau berbasis konten, belajar untuk cakupan materi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kalau pada berbasis konten, menjawab serangkaian pertanyaan tes, ya, berdasar topik. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata. Pada pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata. Dan yang diujikan di ujian nasional itu tidak
konteksnya tidak sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa daerah tertentu. Karena itu sifatnya dikebiauya, pukul rata. Semua anak dianggap sudah menguasai materi yang diujikan. Padahal belum tentu seperti itu. Antara anak yang di pedalaman dengan yang di kota jelas beda. Dan orientasinya, pembelajaran berbasis kompetensi, berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kalau berbasis konten, orientasinya pada nilai akhir. Nilai ujian yang jadi target. Nilainya ujiannya jelek, wah sekolahnya elek. Ujian siswanya bagus, wah sekolahnya bagus. Oke. Itu fakta, Pak Ibu. Oke. Jadi kualitas sekolah dilihat dari nilai ujian. Delala kersane Allah. Sekolah yang biasa-biasa, waktu ujian nasional nilainya 9,999. Sekolah yang kualitas pembelajarannya bagus, malah nilainya di bawah yang itu tadi. Ada apa? Ya, ada apa-apa berarti di balik ujian nasional seperti ini. Ini yang hendak dikurangi oleh Kementerian. Oke. Ini untuk tindak lanjut pembelajaran. Ini bisa nanti pada contoh ini pada mata pelajaran IPS. Oke. Disajikan bacaan berisi materi mengenai koperasi. Ya. Ini isinya seperti ini. Ada menjelaskan definisi, fungsi, manfaat. Dulu diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi. Misal, murid di tingkat perlu intervensi belum mampu memahami isi bacaan. Ini hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid tingkat main mampu memahami isi, merefleksi. Oke. Jadi sudah tingkat yang ini contoh Pak Ibu, praktik baik yang dilakukan oleh salah seorang guru. Oke. Contoh praktik baik tentang bereksplorasi dengan koordinat kartesius. Namanya Bu Guru Susan. Nah, kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Ini Bapak Ibu. Oke. Ini contohnya. Lantas bagaimana contoh praktik baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? Contoh. Oke, seperti ini. Mulai agak lemot ini. Benar bisa terus tapi mulai agak lemot. Memang sudah lewat dari yang jatahnya ini. Saya harus di stop dulu ini share-nya. Alhamdulillah masih segar bugar semua. Baik Bapak Ibu, sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang hasil BIMTEK AKM yang saya ikuti secara daring di aplikasi Guru Belajar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini saya rekam Bapak Ibu. Jadi tayangan kita ini nanti terekam, ada videonya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan terkait AKM, terkait literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Kita ada waktu 15 menit nanti sampai jam 10 ya. Kita nanti istirahat. Kita akhiri rapat kita pada pagi sampai siang hari ini. Silakan, ada yang ditanyakan? Ini saya kasih waktu lain-lain ini. Monggo, tanya lain selain itu enggak apa-apa. Oke. Kalau nanti untuk lain-lain nanti kita kasih waktu sebentar, oke. Ini saya tutup dulu untuk apa itu materi penyajian AKM ini tentang diseminasi dan pengimbasan BIMTA AKM ini. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan tadi dari awal hingga akhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Paling tidak penjenengan punya gambaran, sekilas. Tidak bertanya-tanya, tidak tahu dari orang lain nantinya, sudah tahu dari saya, atau dan dengan belajar lagi nanti di SIM PKB itu, di guru belajar itu, yang belum ikut, sehingga tambah wawasan kita, tambah pengetahuan kita, apa sih itu AKM, apa sih literasi, numerasi, apa sih survei karakter, apa sih survei lingkungan belajar, dan sebagainya. Itu nanti penjenengan sudah punya gambaran. Nanti untuk lebih dalamnya bisa diperdalam lagi dengan belajar sendiri. Yang jangan yang merasa usia sudah agak separuh baya, jangan merasa minder, ya tetap semangat. Bu Piati, Bu Titi, Bu Yuli semangat. Bu Sol tetap semangat, Bu Eko, yang masih muda ya harus tambah semangat, Bu Ayu, Bu Suci, Bu Tari, Bu Neneng, Pak Asrori, dan sebagainya semua tetap harus meningkatkan kompetensi. Mudah-mudahan dengan meningkatnya kompetensi kita bisa memberikan layanan kepada peserta didik kita dengan lebih baik. Baik Bapak Ibu, untuk diseminasi hasil BIMTEK AKM pada siang hari ini saya akhiri dengan mengucapkan ucapan hamdalah dan mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita ada waktu 10 menit lain-lain. Ini rekodnya atau rekamannya akan saya hentikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.